Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali di dalam program Makin Dekat dengan Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Memasuki tahun yang baru ini, kami bersyukur karena kami boleh melihat kembali betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang penuh dengan anugerah. Oleh sebab itu ketika kami boleh ada di hari ini, bahkan diberikan kekuatan yang baru itu semata-mata juga karena kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan bersama perkataan dari firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap kami yang bersama-sama akan merenungkan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk di dalam pembahasan dari Mazmur 111 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca untuk kita semua. Mazmur 111 ayat yang pertama sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Judul perikop kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dan dalam lingkungan orang-orang benar dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini saya samakan dengan perikop yang tadi saya baca, yaitu kebajikan Allah. Ada sebuah kisah di sebuah pedesaan. Nah, di desa ini terdapat tanah yang begitu subur dan bahkan saking suburnya gitu ya. Ini ada begitu banyak petani yang menanam hasil bumi yang sama, yaitu jagung. Nah, kemudian ada seorang petani, ternyata satu petani ini berhasil memenangkan kontes pertanian selama bertahun-tahun ya di antara petani-petani yang lain di dalam desa itu. Di desa itu ternyata hanya ada satu petani yang berhasil memenangkan kontes pertanian selama bertahun-tahun. Nah, hal ini menarik perhatian seorang wartawan karena di desa itu sebenarnya ada puluhan petani yang juga memiliki kebun jagung. Ya, nah untuk mengungkap rahasia kemenangan selama bertahun-tahun itu, wartawan ini kemudian mengunjungi si petani ini dan menanyakan satu pertanyaan kepada dia. Apakah Anda memiliki rahasia khusus untuk memenangkan kontes hasil panen jagung terbaik setiap tahun? Nah, kemudian petani ini menjawab dengan tersenyum. Saya tidak punya rahasia khusus karena bibit jagung milik saya yang memenangkan kontes pada akhirnya juga selalu saya bagi-bagikan kepada petani yang lain. Serta mereka juga memiliki hasil panen yang baik juga sama dengan saya. Nah, kemudian sang wartawan bingung. Berarti semua petani memiliki bibit jagung yang sama-sama baik. Lalu mengapa Anda membagikan bibit jagung terbaik itu kepada petani yang lain? Bukankah sebenarnya Anda bisa menyimpan bibit jagung itu sendiri dan kemudian Anda bisa menghasilkan bibit jagung terbaik untuk diri Anda sendiri? Tidak perlu Anda membagi-bagikan kepada petani-petani yang lain. Apakah Anda tidak takut kalah?
Nah, kemudian sang petani ini menjawab sambil tersenyum. Aku sama sekali tidak memikirkan menang atau kalah dalam setiap kontes pertanian. Karena jika Anda tahu bahwa angin itu dapat menerbangkan serbuk sari bunga-bunga jagung dan terbang dari satu ladang ke ladang yang lain. Nah, bila ada serbuk sari tanaman jagung dengan bibit yang buruk terbang ke ladang jagung itu akan menurunkan kualitas jagung dan juga seluruh hasil jagung penduduk desa ini tentunya. Nah, oleh sebab itu, aku ingin mendapat hasil jagung terbaik karena itu. Aku menolong tetanggaku yang sesama petani untuk mendapatkan bibit jagung yang baik. Sehingga ketika angin menerbangkan serbuk sari bunga-bunga jagung terbang ke ladang-ladang yang lain, mereka semuanya tidak terganggu dengan bibit jagung yang jelek, melainkan mereka tentu mendapatkan kualitas yang baik dari hasil panen jagungnya. Karena kenapa? Mereka mendapatkan bibit jagung yang terbaik. Nah, inilah kebaikan yang dilakukan demi keuntungan bersama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana ketika kita melihat kebaikan yang Allah lakukan bagi kita? Bapak Ibu di dalam Mazmur 111 ini memang memakai kata kebajikan Allah ya. Karena arti kata kebajikan itu sendiri bisa diartikan dengan kata lain kebaikan. Bisa kebajikan itu artinya perbuatan baik, bisa artinya jasa, bisa artinya sesuatu yang mendatangkan untung dan sebagainya. Lalu jika definisi kebaikan ini disematkan kepada Allah, nah artinya kebaikan yang Allah lakukan ini tentu saja mendatangkan kebaikan bagi manusia. Kita akan melihat dari ayat yang kedua sampai dengan keempat, apa yang Allah lakukan, kebajikan apa yang Allah lakukan bagi manusia. Ternyata di dalam ayat 2 sampai dengan 4 dikatakan bahwa di situ kebajikan Allah dalam kebesaran perbuatan-perbuatannya bagi umatnya. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, agung, bersemarak pekerjaannya. Demikianlah penulis Mazmur menggambarkan perbuatan-perbuatan Allah secara umum. Bahkan bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat bagi umatnya ini pun juga menunjukkan betapa keadilan Allah, gitu ya, keadilan Allah bagi umatnya. Keadilan Allah itu kekal, kemurahannya, belas kasihannya, semua tentang perbuatan-perbuatan dahsyat yang Dia telah lakukan bagi umatnya. Dari zaman perjanjian lama kita sudah banyak diberitahukan betapa banyaknya perbuatan Allah yang dilakukan oleh bagi umatnya, yang dilakukan oleh Allah bagi umatnya. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu pun semuanya baik. Menciptakan manusia pada awalnya baik. Lalu kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan beranugerah, menolong mereka, kemudian bagaimana memelihara kehidupan mereka, tetap beranugerah di tengah-tengah kehidupan mereka, melepaskan mereka dari tekanan, perbudakan, kemudian bagaimana mereka memenangkan peperangan, dan bagaimana mereka menduduki tanah kami. Itu semata-mata karena perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi umatnya. Yang bahkan kita bisa ingat sampai hari ini. Betapa hari ini pun sampai dengan hari ini kita memasuki tahun yang baru. Perbuatan-perbuatan Allah tidak berhenti di zaman perjanjian lama. Zaman perjanjian baru sampai dengan tahun ini. Bahkan ketika kita melihat dan percaya dengan iman kita percaya bahwa ketika kita boleh memasuki di tahun-tahun yang akan datang pun ada perbuatan-perbuatan Allah yang baik yang dinyatakan bagi kita. Nah, kemudian perbuatan Allah selanjutnya di dalam ayat yang kelima sampai dengan ke-9,
penulis menyatakan bahwa ada kebajikan Allah dalam kebenaran dan pemeliharaan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Allah ingat akan perjanjiannya, itu ditunjukkan oleh pemberian mana dan gunung puyuh ketika umat harus berjalan di padang gurun dan sebagainya. Bagaimana perbuatan dalam penaklukan Kanaan menunjukkan betapa Dia juga yang menepati janjinya kepada Abraham. Nah, kebenaran dari perbuatan-perbuatan Allah diberitahukan melalui kesetiaannya dalam memelihara umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu masih banyak hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan umatnya. Ketika mereka kelaparan, mereka diberikan makanan dari surga, yaitu mana. Dan bahkan juga burung puyuh. Ketika mereka tidak bisa minum, karena airnya begitu pahit. Tetapi Tuhan kemudian beranugerah memaniskan air itu hanya dengan sekedar melempar sepotong kayu yang dilakukan oleh Musa. Betapa umat Allah terus melihat mukjizat demi mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Allah terus setia memelihara, tidak hanya memelihara tetapi juga bagaimana melakukan mukjizat sampai dengan hari ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita kemudian sebagai orang percaya diizinkan oleh Tuhan melihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat itu, melihat kesetiaan Allah bagaimana memelihara umatnya, melihat bagaimana kesetiaan Allah bagaimana menyingkapkan kepada kita mukjizat demi mukjizat yang kita bisa rasakan melalui anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Lalu bagaimana respon kita sebagai orang yang sudah menerima begitu banyak kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang bisa menjadi respon kita atas kebajikan Allah yang kita bisa terima dalam hidup kita. Yang pertama, pemazmur mengajarkan kita untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Betapa perbuatan-perbuatan baik yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita kemudian dituntut untuk bisa meresponnya dengan benar. Yaitu bagaimana kita memiliki sikap bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Ilustrasi bersyukur itu kita bisa belajar dari sepotong donat. Ya. Kue donat ini kan memiliki kue donat kalau yang donat-donat yang klasik gitu ya, bukan donat yang zaman sekarang. Donat itu kan tidak bolong tengahnya, tetapi donat yang klasik memiliki lubang di tengahnya. Kemudian kita hanya bisa memakan di pinggirannya saja. Sekarang ini sudah beragam donat yang sudah punya topping yang bermacam-macam. Dan kita tidak pernah komplain dengan lubang yang ada di tengah. Kita cukup puas menikmati donat yang ada di pinggiran lubang itu dengan berbagai rasa yang ada. Kita cukup puas dan bahkan kita tidak kurang ketika kita mungkin makan 1, 2, 3 dan sebagainya. Begitu juga dengan pelajaran bersyukur. Kita bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita tanpa harus menuntut apa yang belum Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Itu sudah cukup bukti untuk mendorong kita ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan bukan kita mau bersyukur kalau apa yang aku minta Tuhan kasih. Karena Tuhan belum kasih apa yang aku minta, sulit rasanya bersyukur. Nah, Bapak Ibu,
ternyata dalam Mazmur ini, pemazmur mengajarkan kepada kita bagaimana sikap bersyukur kita kepada Tuhan, melihat perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan manusia. Nah, ketika kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan itu, mendorong kita untuk bersyukur. Bahkan ketika kita sebagai orang berdosa, Kristus datang dan bahkan mau berkorban di kayu salib untuk menebus, menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan yang kekal, melepaskan kita dari hukuman yang kekal. Bukankah itu perbuatan dahsyat yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, yang tidak bisa digantikan, yang tidak bisa dibalas oleh apapun. Oleh sebab itu, biarlah itu yang mendorong kita terus perbanyak bersyukur dalam hidup kita. Bersyukur tahun demi tahun yang sudah kita lalui. Mungkin ada begitu banyak planning atau bahkan permintaan kepada Tuhan yang mungkin banyak sekali yang masih belum terrealisasi di tahun yang lalu. Tetapi bukankah ada begitu banyak hal yang sudah terrealisasi dalam hidup kita? Dan bagaimana itu semuanya mendorong kita untuk lebih banyak bersyukur kepada Tuhan daripada lebih banyak mengeluh kepada Tuhan. Nah, ilustrasi Dona tadi mengingatkan kita bahwa biarlah kita menjadi orang percaya yang terus mengingat untuk bersyukur karena ada anugerah yang sudah kita nikmati. Bukan kita mengeluh akan anugerah yang belum bisa kita nikmati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, respon yang kedua yang kita bisa lakukan untuk bagaimana kita meresponi kebajikan Allah, kebaikan Allah yang kita terima dalam hidup kita. Yang kedua, selain kita bisa bersyukur kepada Tuhan, yang kedua, hendaknya kita memiliki sikap takut. Nah, di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mazmur ini diawali dengan bersyukur dan diakhiri dengan bagaimana dia memberikan sebuah nasihat yang begitu penting kepada setiap pembacanya, yaitu bagaimana memiliki sikap takut akan Tuhan. Takut di sini bukan ketakutan karena melakukan suatu kesalahan, atau ketakutan sebagaimana Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, kemudian ketakutan ketika dijumpai oleh Allah. Melainkan ketakutan di sini adalah sebuah ekspresi rasa hormat dan kagum akan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ekspresi rasa hormat dan kekaguman kita akan Allah itu tercermin dari sikap hidup kita sehari-hari. Sikap hidup kita sehari-hari, bahkan sikap kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Kita bisa memiliki sikap takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjauhi dosa, dan kemudian bagaimana terus kita tinggikan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi juga bagaimana di dalam kehidupan beribadah kita tetap meninggikan Allah, mengutamakan Allah dalam hidup kita. Bahkan secara khususnya dalam ibadah kita. Di dalam ibadah kita mengkhususkan waktu. Dalam 1 minggu sekali kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan bahkan di dalam ibadah kita juga menghormati, mengagumi Allah. Dengan sikap kita di dalam ibadah, kita terus fokus kepada Tuhan, dan bahkan bagaimana kita menghargai setiap firman Tuhan yang ditaburkan oleh setiap pengkhotbah demi pengkhotbah yang kita juga dengarkan setiap minggunya. Itu bisa menjadi satu kekuatan
untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Nah, ekspresi kekaguman kita di dalam meninggikan Tuhan ini ternyata harus menyeluruh dalam semua aspek hidup kita. Kita belajar menempatkan Dia di atas kepentingan pribadi kita. Kita belajar semua yang kita lakukan hanya untuk meninggikan Dia. Karena itulah tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dan bukan hanya itu, bagaimana kita terus meninggikan Dia dalam kehidupan kita, bukan justru malah kita semakin meninggikan diri kita. Bagaimana kita menambah jumlah followernya Tuhan, bukan menambah jumlah pengikut kita. Dan bagaimana kita terus berorientasi kepada Tuhan, jadikan Dia pusat hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah semua kebajikan Allah yang sudah kita terima dari tahun demi tahun yang kita lalui, makin menambah ucapan syukur kita kepada Tuhan dan mengingatkan kita untuk meninggikan Dia dalam seluruh aspek hidup kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sekali lagi boleh menyapa kami dengan firman-Mu. Melalui Mazmur 111 ini, kami bersyukur karena kami boleh melihat kembali kebajikan Allah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami terus ingat untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Dan biarlah kami juga memiliki sikap takut akan Tuhan, rasa kagum yang begitu tinggi, dan bagaimana kami menempatkan Engkau sebagai yang tertinggi di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan juga menolong di dalam hari-hari yang kami jalani ke depan. Kami tetap ingat akan kebajikan Tuhan. Kami tetap ingat bagaimana merespon dengan baik atas kebajikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari melewati hari ke depan. Kami juga saat ini juga bersyukur karena Tuhan beranugerah di dalam kehidupan para jemaat yang ada, dan secara khususnya hari ini ada salah satu jemaat yang berulang tahun. Kami secara khususnya berdoa untuk saudari Angkiokwa yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun dalam kehidupan beliau. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan juga yang terus menambahkan panjang umur, kekuatan, kesehatan, dan biarlah Tuhan juga yang terus menambahkan sukacita dimanapun beliau berada, baik ketika beliau bekerja maupun ketika beliau melayani khususnya di sekolah minggu. Biarlah Tuhan juga tambahkan sukacita, dan biarlah Tuhan juga yang terus menolong kehidupan beliau, pelayanan beliau juga boleh menghasilkan berkat. Terima kasih ya Bapak, biarlah Tuhan juga yang terus dipermuliakan di dalam kehidupan beliau, dan biarlah Tuhan juga yang terus kami permuliakan di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa, inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, demikian makin dekat dengan Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan menolong dalam seluruh aktivitas yang kita jalani, kita tetap dipimpin dan dilindungi oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.